Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita, salam sehat ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan di pagi hari ini. Temanya, topiknya adalah doa yang mengubahkan. Kita mengenal ada doa Yabes di dalam firman Tuhan ya, dan seringkali itu dipakai. Banyak orang, anak-anak Tuhan memakai doa Yabes untuk dirinya sendiri ya. Nah, tetapi saudaraku ya, banyak anak Tuhan memakainya dengan tidak terlalu mengerti ya. Nah, saudaraku, kita pagi hari ini ingin coba belajar dari doa Yabes ini. Ya, supaya kita bisa memahami ya. Memang doa Yabes ya sangat terkenal sehingga seringkali dipakai ya oleh anak-anak Tuhan ya. Jadi saya buat judulnya adalah prinsip doa yang mengubahkan ya, prinsip doa yang mengubahkan. Ya. 1 Tawarin 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, Bapak Ibu, menarik sekali membahas mengenai doa Yabes ini ya. Ya, dan hanya kita tidak mempunyai informasi yang lain selain ayat yang kita baca ini mengenai Yabes, saudaraku. Jadi kita hanya bisa tentu hanya bisa belajar dari informasi yang diberikan ini ya. Nah, saudaraku, siapakah Yabes? Nah, nama Yabes ternyata artinya adalah kesakitan, penderitaan, tekanan hidup gitu. Jadi karena dia dilahirkan ya mengalami kesakitan yang sangat, ya ibunya ada di dalam kesakitan, tentu dia juga jadi mengalami kesakitan. Kesakitan bukan maksudnya melahirkan seperti yang biasa, seorang ibu memang melahirkan dengan kesakitan. Bukan itu maksudnya, tetapi lebih kepada keadaan ibunya, keadaan mereka yang begitu menderita. Jadi ibunya bukan hanya sakit melahirkan, tapi memang keadaannya dalam keadaan penderitaan ya, yang sangat ketika melahirkan Yabes. Itu sebabnya dia diberi nama Yabes ya. Jadi memang ada orang yang memberi nama anaknya melihat keadaannya ya. Saya kenal ada orang diberi nama derita katanya. Kenapa? Karena keadaan mereka sangat-sangat menderita. Jadi nama anaknya diberi nama derita. Ya, ya supaya keren, jadi panggilnya jangan derita, panggilnya Rita. Ya. Nah, Yabes seperti itu, saudaraku. Dia adalah artinya adalah sakit, derita atau tertekan gitu ya. Dia hidupnya begitu, keadaan hidupnya begitu. Tetapi, nah ini yang luar biasa, Allah memuliakannya katanya. Ya, itu yang dikatakan tadi di ayat yang 9 itu. Allah memuliakannya, lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Caranya bagaimana? Karena Tuhan mengabulkan doanya. Jadi poinnya adalah bukan karena doanya, tetapi sebenarnya karena Yabesnya siapa, gitu saudaraku ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan itu berkata, ya, Yabes berseru kepada Allah Israel. Jadi
apa prinsipnya sehingga dia bisa mengalami perubahan yang luar biasa adalah karena dia datang kepada Allah Israel. Ada banyak di zamannya itu, ada banyak Allah, ya. Jadi di zamannya itu kepada siapa orang berseru, ya, karena banyak sekali Allah, ya. Tetapi dia datang kepada Allah Israel, ya, Allah yang benar, Allah yang sangat berkuasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, ya. Dan saudaraku, bersyukur kita memiliki Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus. Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28, ya. Allah kita justru bukan hanya Allah yang sembunyi, Allah yang tidak kita kenal, tetapi Allah kita berinisiatif menawarkan pertolongannya. Oleh karenanya, memang penting sekali orang-orang yang boleh datang kepada dia adalah datang dengan penuh iman, ya, perlu dengan keyakinan. Ya, Alkitab kita menjelaskan betapa orang-orang yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang dengan iman lalu mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Allah atau Tuhan kita Yesus senantiasa memuji orang-orang yang penuh keyakinan datang kepada dia. Ya, kita lihat ada perempuan yang sakit pendarahan, ada yang berkata asalku jamah saja ujung jubahnya, ada orang yang datang sakit kusta, ada orang yang datang kepada dia, orang lumpuh sampai membuka atap, semua karena penuh keyakinan. Jadi, ya, Yabes dimuliakan, dia mengalami perubahan karena doanya itu bukan karena doanya, bukan karena isi doanya, tetapi karena sikap hatinya yang datang kepada Tuhan Allah Israel, Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa itu. Jadi mari kita lihat prinsipnya, bukan sekedar kita jadi ya karena kagum dengan doa Yabes lalu kita berdoa dengan doa Yabes gitu, bukan. Tetapi ya mari kita lihat sikap dia, ya, yang dia datang kepada Allah Israel, ya. Nah, yang kedua adalah lalu tadi ayatnya itu Yabes berseru kepada Allah Israel. Kata berseru selalu disandingkan, disamakan, disamaartikan dengan sungguh-sungguh atau terus-menerus. Ya. Saudaraku, kalau ingat, kalau lihat saudaraku Yakobus 5 ayat 17, ya, dikatakan Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudaraku, lihat bahwa ya Yabes berseru, kata berseru adalah bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini yang menghasilkan hasil doa yang luar biasa, saudaraku. Meskipun Elia manusia biasa, Yabes adalah manusia biasa, tetapi karena dia sungguh-sungguh, dia bersungguh-sungguh, dia terus-menerus atau tidak jemu-jemu. Dan memang Yesus mengajarkan kita, Tuhan kita mengajarkan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, sampai dia membuatkan satu perumpamaan untuk mengajar kita supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata doa sungguh-sungguh artinya sampai didengar, mendapat tanggapan, mendapat jawaban. Ingat saudaraku, waktu Bartimeus, saudaraku, orang buta itu, ya,
Yesus lewat, setelah dia tahu sudah lewat, saudaraku, dia berteriak, berseru, katanya, Yesus anak Daud, kasihani aku. Makin dilarang, makin keras dia bicara, sampai akhirnya Yesus mendengar dan menghentikan perjalanannya, dan akhirnya bertanya kepada dia, ya, apa yang aku mau perbuat kepadamu? Supaya aku melihat. Nah, mari Bapak Ibu kita pegang prinsip ini. Kita berseru, yaitu dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa bersungguh-sungguh, ya, dengan sikap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan, tetapi kita bersungguh-sungguh berdoa. Apapun yang kita minta, saudaraku, Allah kita, Allah yang berkuasa, baginya tidak ada yang sukar. Dan yang ketiga adalah, nah ini doanya saudaraku, ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Perhatikan di sini, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi kita bisa pahami mengapa dia berdoa supaya Tuhan memberkati dia, memperluas daerahnya, tangan Tuhan menyertai dia dan melindungi dia dari malapetaka, karena keadaannya adalah dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesakitan, ya, sehingga dia berdoa begini, ya. Jadi saya pikir, ya, bukan berarti kita jenis doa yang begini nih yang mengubahkan, bukan. Karena memang itulah kebutuhannya, supaya dia tidak mengalami kesakitan. Ya. Ya, jadi orang lumpuh berdoa, ya, supaya aku dapat berjalan. Orang buta akan berdoa supaya aku melihat. Dan Yabes berdoa supaya dia jangan kesakitan. Sebenarnya sama. Nah, mari kita berdoa sesuai kebutuhan kita. Ya, Allah selalu mendengar doa orang yang membutuhkan, saudara. Apapun itu, ya, tidak berarti kita tidak membutuhkan. Artinya bukan berarti Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan, sebab yang Tuhan jawab selalu adalah apa yang kita butuhkan. Yabes diberkati oleh Tuhan, ya, diperluas daerahnya, tangan Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia, karena memang itu yang dibutuhkan dia. Mari kita berdoa, saudaraku, sesuai kebutuhan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini mengenai doa yang mengubahkan, kita betul-betul, saudaraku, kita terapkan, kita lakukan sikap kita datang kepada Allah kita yang luar biasa mengasihi kita percayai Allah kita sanggup, ya. Kita percaya asal karena dia berkata, mintalah maka kamu akan diberi, ya. Lalu saudaraku, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berserulah kepada dia, mintalah kebutuhan, maka ia akan menjawab doamu. Mintalah, maka penuhlah sukacita kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku.